Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar dan keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Kita bersyukur, kita bersuka cita kembali kita bertemu di dalam renungan pagi di hari ini. Untuk itu, kita akan mengawali hari ini dengan mendengarkan renungan pagi. Marilah kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa di sorga, sebab kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan kami sungguh bersyukur ketika juga kami boleh bertemu bersama dalam renungan pagi hari ini Bapa. Kami percaya Engkau meneguhkan kami, menguatkan, menasihati kami, bahkan menegur kami lewat kebenaran firman. Berkati kami semua, para pendengar dan hamba-Mu, di dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau firman yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Mazmur pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Pendengar yang diberkati Tuhan, seorang pemazmur Daud sedang mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Yaitu Daud tetap berdoa. Pendengar yang diberkati Tuhan, judul renungan pagi hari ini saya beri judul Doa yang Didengar. Kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya tidak luput dari berbagai macam permasalahan dan pergumulan. Kebanyakan dari kita ketika dalam masalah atau dalam pergumulan sangat sulit untuk berdoa. Sepertinya mulut kita tidak lagi dapat berkata-kata. Karena banyaknya masalah, banyaknya pergumulan, sehingga kita tidak lagi mampu mengucapkan kata-kata dari hati bahkan dari mulut kita. Tetapi kita belajar dari seorang pemazmur Daud, bahwa ketika di dalam pergumulan, Daud tetap berdoa. Untuk itu, bagaimana agar doamu dijawab Tuhan? Bagaimana engkau menerima jawaban doamu? Dan bagaimana agar Tuhan bisa mendengar dan menjawab permohonanmu? Dulu Lukas 18 ayatnya yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Banyak orang yang dijumpai ketika doa tidak dijawab, mereka sepertinya lelah dan berkata bahwa kenapa doa saya tidak dijawab? Doa saya tidak dijawab. Dan terus berdoa tetapi tidak dijawab. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa jangan berhenti berdoa. Jangan pernah jangan jemu-jemu dalam berdoa. Sepertinya tidak lagi mau datang mencari Tuhan atau tidak lagi mau datang kepada Tuhan lewat doa mereka. Karena merasa doa mereka tidak dijawab. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa haruslah kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan kita pernah berhenti berdoa sekalipun doa kita belum dijawab. Sebab di balik doa terdapat kuasa Tuhan yang besar yang dicurahkan terhadap kita. Selanjutnya dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua dan yang ketiga berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati,
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Pendengar yang diberkati Tuhan, tidak masalah ketika kita meminta sesuatu seperti kita meminta kepada Tuhan mengenai kenaikan gaji atau meminta rumah yang lebih besar atau kita meminta usaha kita lebih besar lagi dari yang sekarang. Itu tidak masalah. Tetapi jika kita memiliki motivasi yang salah ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka ingatlah para pendengar bahwa doamu tidak akan dijawab. Tetapi doa yang dijawab adalah ketika engkau memiliki motivasi yang bersih. Tuhan mendengar dan bahkan Tuhan menjawabnya. Selanjutnya, bagaimana Tuhan mendengar doamu dan menjawab doamu? Dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6, berkata, hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tuhan ingatkan agar ketika kita berdoa, berdoalah, memintalah dengan imanmu, bahwa engkau sungguh percaya sekalipun kau belum melihat segala sesuatu, tetapi tetap percaya bahwa doamu dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan mendengarnya. Dan oleh imanmu, Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Firman Tuhan ingatkan agar kita jangan bimbang dan ragu ketika kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ketika kita berdoa, doa kita belum dijawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kita percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Sekalipun menurut kita itu tidak baik, tetapi justru Dia menjawab sesuai dengan kehendaknya, dengan caranya. Ingatlah bahwa doa adalah hubunganmu dengan pribadi yang mengasihi engkau. Tidak perlu engkau harus merangkai kata-kata yang indah, ataupun kita merangkai kata-kata yang bagus untuk menarik perhatian Tuhan. Tidak. Tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana doa yang lahir dari iman. Doa yang tidak putus-putusnya. Dan ketika kita berdoa, kita memiliki motivasi yang benar. Di balik doa, ada sebuah kekuatan yang besar. Dengan doa, kita pasti berani, kita pasti kuat menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Jika hari-hari ini sering kita meminta orang mendoakan kita, pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita datang kepada pribadinya secara pribadi juga. Tidak masalah jika kita meminta ada yang mendoakan, itu tidak masalah. Tetapi Tuhan ingatkan, kadangkala ketika kita meminta ada orang yang mendoakan, kita menjadi kuat hanya sebentar. Lalu kemudian kita menjadi bimbang. Ingatlah, kebimbangan hanya menghalangi jawaban doamu. Kebimbangan hanya akan menghalangi imanmu akan doamu. Tuhan tidak pernah memberikan kekhawatiran. Tuhan tidak pernah memberikan kebimbangan. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam doa. Untuk itu, tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Sukacita, pergumulan, tetaplah berdoa. Karena kita percaya firman Tuhan katakan, Tuhan mendengar permohonanmu. Tuhan juga menerima. Bahkan di dalam perkenanannya Dia menjawab setiap doa-doa kita. Jadilah orang yang berdoa,
Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi renungan kami di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, sepanjang hari ini kami terus berdoa. Dalam keadaan apapun kami tetap berdoa. Perteguhkan iman percaya anak-anak-Mu Tuhan, pendengar-pendengar yang boleh mendengarkan renungan pagi hari ini. Agar ketika kami berdoa, kami bukan orang yang tergoyahkan, tetapi kami terus dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Haleluya. Amin.